Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Olivia Ramasandi dari Prodi PGMI 5B khusus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial NVivo. Tampilan awal dari NVivo. Untuk membuat project dari penelitian, kita akan masuk di sini, blank project, kemudian kita beri nama project penelitian kita. Di sini akan saya beri nama mengenai pembelajaran era pandemi COVID. Kemudian kita pilih lokasi yang akan kita simpan. Ini saya pilih di sini. New folder, saya beri nama di sini pembelajaran era pandemi. Kita klik, kemudian kita save, kemudian kita oke. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja dari NVivo. Di sini dalam menu home kita dapat menemukan mengenai data, codes, dan case. Di mana data di sini berisi mengenai file-file penelitian kita. Yang file-file penelitian bisa berisi mengenai file observasi, wawancara, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian untuk codes di sini nanti kita akan mengkodekan dari file-file yang sudah kita terima mengenai penelitian tersebut, lalu kita akan mengkodekannya. Kemudian untuk ada case di sini. Cases di sini mengenai informan. Biasanya kita gunakan dalam jurnal atau buku. Karena di sini saya menggunakan jurnal, saya akan menyampaikan mengenai cases juga. Kemudian dalam mempermudah kita dalam mengolah data kualitatif, kita dapat mengelompokkan data-data yang kita terima di sini di files. Kemudian kita klik kanan, kita beri nama di sini. Karena saya mau mereview jurnal, kita kasih nama jurnal. Kemudian kita klik OK. Andaikan kita punya file wawancara, kita juga bisa kasih nama wawancara. Atau juga mungkin observasi, kita beri nama di sini observasi dan lain sebagainya. Sudah, kemudian kita akan mengimport file yang akan kita buat sebagai penelitian kualitatif kita. Di sini saya akan mengisi jurnal. Kemudian karena saya mau mereview jurnal, maka jurnal-jurnal yang sudah saya kelompokkan sudah saya simpan di sini. Kemudian saya menggunakan Mendeley sebagai aplikasi yang mendefinisikan dari jurnal-jurnal yang sudah pernah saya ambil dari media online. Ini ada add file, kemudian kita pilih jurnal-jurnalnya. Oh ya, untuk mempermudah dalam penelitian, lebih baik sebelum kita membuat project, kita harus mengelompokkan file-file penelitian kita ke dalam satu folder untuk mempermudah. Di sini file-file untuk pembelajaran di era pandemi. Kemudian kita klik open. Nah, di sini di Mendeley sini akan ditampilkan siapa autor, judul, dan tahun, dan publishnya oleh siapa. Di sini semua jelas. Nah, di sini kemudian kita blok semua jurnal yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita klik kanan, kita klik export. Untuk tipenya kita pilih RIS untuk di NVivo. Kita beri nama di sini kita beri nama pembelajaran di era pandemi. Kita klik save. Kemudian kita lanjut ke NVivo-nya. Kita pilih jurnalnya, kemudian import. Nah, import karena kita dari Mendeley tadi filenya, maka kita pilih dari Mendeley. Kemudian kita cari filenya tadi, kemudian kita klik open.
Nah, di sini dalam NumPy kita akan pilih author and years karena berdasarkan pembuat dari jurnal tersebut dan tahun rilisnya. Kemudian untuk create filenya kita pilih jurnal karena kita akan memasukkannya ke dalam file jurnal. Kemudian kita klik OK, kemudian import. Nah, di sini adalah hasil dari import file dari Mendeley. Dan di sini ada file-file. Nah, kemudian kita akan melakukan coding dari jurnal-jurnal tersebut. Untuk melakukan coding kita akan buka dulu masing-masing dari file tersebut. Nah, sudah, kita akan masuk ke tab codes, kemudian pilih notes. Nah, di sini sebelum kita mengcoding dulu, kita akan buat notes-nya dulu. Dalam pembelajaran di era pandemi, kita akan buat mengenai pembelajaran daring. Nah, dari pembelajaran daring ini kita akan mencari sumber mencari sumber yang pembelajaran daring di sini. Nah, di sini dalam pembelajaran daring harus mempersiapkan sarana dan prasarana. Nah, di sini kemudian klik kanan, kita pilih codes. Nah, karena kita sudah membuat notes-nya, kita tinggal pilih dari pembelajaran daring, kemudian klik OK. Nah, di sini akan berubah dari filenya menjadi referensi 1. Filenya ini dari jurnal yang pertama, kemudian referensinya 1. Kemudian kita cari lagi apakah masih ada yang membahas mengenai pembelajaran daring. Tidak ada. Kemudian kita cari di jurnal berikutnya mengenai pembelajaran daring. Di sini pembelajaran dapat dilakukan secara daring menggunakan HP, laptop, atau benda lainnya, dapat membantu peserta didik dalam mengakses dan mengikuti pembelajaran tanpa harus. Nah, ini dari sini sampai titik sini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih code to resend notes, maksudnya kita mengkodekannya berdasarkan dari apa yang sudah kita pernah codingkan. Karena kita membahas mengenai pembelajaran daring, kita pilih pembelajaran daring di sini. Nah, di sini akan berbeda lagi. Di sini filenya berisi 2, referensinya 2. Maksudnya adalah dari 2 file tersebut terdapat 2 referensi. Berikutnya, apakah masih ada yang membahas mengenai pembelajaran daring? Nah, di sini menurut Jayul, proses belajar dari rumah secara daring ditujukan untuk ini sampai sini. Kemudian klik kanan, codes to resend. Nah, di sini filenya tetap, referensinya bertambah karena dari satu file ini referensinya ada 2, jadi di sini bertambah. Kemudian di sini ada lagi, proses pembelajaran daring dapat diakses menggunakan media online. Nah, di sini kita klik lagi, sama dengan hal yang sama. Di sini juga ada tambahan lagi mengenai pembelajaran daring. Nah, di sini kita klik kanan lagi, code to reset. Sudah, kita cari lagi apakah masih ada mengenai pembelajaran daring.
sudah tidak ada. Kemudian kita cari ke sumber yang lain. Sini mengenai pembelajaran daring. Nah, di sini pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan jarak jauh melalui bantuan jaringan internet dan alat sampai di alat dengan laptop. Nah, kita klik kanan. Dengan hal yang sama mengenai pembelajaran daring, kita klik OK. Di sini juga ada lagi mengenai pendapat mengenai pembelajaran daring. Kita blok lagi semuanya mengenai itu. Nah, di sini sampai titik, kita klik kanan lagi, pembelajaran daring. Nah, di sini karena kita tadi mereviewnya dari 3 jurnal, maka filenya di sini ada 3 dengan reference 7 dari 3 jurnal tersebut. Sudah, nah, apakah masih ada lagi? Nah, di sini ada pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh, terus sampai sini. Nah, kita klik kanan, send note. Sudah, kemudian kita akan menambahkan notes yang lain. Di sini kita klik kanan, kemudian new notes. Dalam pembelajaran daring di situ mesti ada peran orang tua dalam membantu siswa dalam belajar. Maka di sini kita akan menambahkan mengenai peran orang tua dalam pembelajaran daring. Klik OK. Nah, di sini dari peran orang tua kita cari lagi mengenai peran orang tua dalam pembelajaran daring. Kita cari. Karena di sini tidak ada konteks dari peran orang tua, kita cari ke yang lain. Nah, di sini ada kata kesibukan orang tua dapat menjadi bumerang dalam keadaan jika tidak ada pendampingan yang baik dari orang tua kepada anak, maka hasil yang dapat tidak akan bermakna dari siswa dalam kehidupan masyarakat. Dari sini kita ambil di sini, kita klik kanan. Nah, di sini, dari sini, di sini, menurut Agus ini dapat mengurangi daya serap belajar siswa karena beberapa faktor sedikit menurun pada pembelajaran tugas. Sini aja ya, kesibukan orang tua karena dari peran orang tua. Ini klik kanan, codes karena beda notes, jadi kita pakai notes yang baru yaitu peran orang tua. Kita klik OK. Kemudian ada yang menyampaikan lagi mengenai peran orang tua, faktor kesibukan dalam orang tua yang mempengaruhi peserta didik.
Ini sampai sini, kita klik kanan. Karena tadi sudah kita mengkodingkan dari dua notes yang berbeda, maka kita akan pilih code notes recent sesuai dengan apa yang kita kategorikan tadi. Karena tadi peran orang tua kita masukkan ke peran orang tua. Nah, di sini dari file 1 ada 2 referensi. Kemudian kita cari yang lain mengenai peran orang tua. Nah, di sini ada. Sudah cukup, mungkin ini sedikit karena saya hanya menyampaikan sedikit. Kemudian dari note tersebut kita akan buat visualisasi dari hasil pengkodingan yang sudah kita buat. Kita klik semua notesnya, kemudian kita pilih visualize. Kita pilih hierarchy chart berdasarkan kode yang sudah kita pilih ini. Kita klik. Nah, ini adalah hasil dari jurnal-jurnal tadi yang sudah kita coding, di mana dari jurnal tersebut, dari 3 jurnal tersebut, yang dominan adalah mengenai pembelajaran daring. Dilihat dari sini, pembelajaran daring memiliki area yang lebih luas. Kemudian mengenai peran orang tua dalam pembelajaran daring di sini sedikit karena memang kita hanya mendapatkan 2 referensi dari satu file di mana jurnal yang kita review ada 3. Sudah, kemudian ini adalah hasil dari visualisasi. Kemudian kita akan membuatnya ke dalam suatu tabel. Jadi di sini kita akan masukkan ke dalam cases informan. Nah, di sini sebelum itu kita akan masuk di sini. Kemudian kita klik kanan, pilih create as. Kemudian kita pilih create as cases. Kemudian di sini kita pilih new classification, kita add. Di sini pilih yang person karena kita punya author. Kemudian klik OK. Kemudian kita masuk ke case. Nah, di sini sudah ada. Dari case tersebut kita blok semuanya. Kemudian kita masuk ke create. Kita pilih framework matrix. Nah, di general ini kita beri nama mengenai tadi judulnya mengenai pembelajaran di era pandemi. Kemudian untuk row-nya kita pilih dari case-nya. Kita pilih dari semua jurnal. Di sini case, kemudian OK. Kemudian untuk kolomnya kita pilih dari notes yang sudah kita buat. Ini notes yang sudah kita buat, kemudian klik OK. Sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari
notes dan review-review yang sudah kita codingkan dari jurnal-jurnal tersebut. Kemudian untuk melihat hasilnya kita dapat lihat di sini auto summarize. Nah, di sini hasilnya dari apa yang kita codingkan tadi. Dia akan tampil seperti ini. Kemudian cara mengekspornya adalah kita dengan cara klik di sini, klik kanan, kemudian kita klik export framework matrix. Nah, untuk hasil dari framework matrixnya ini berupa file Excel. Kita masukkan ke dalam file yang sudah kita buat mengenai penelitian tadi, pembelajaran daerah pandemi, kemudian kita save. Sudah, kemudian kita akan melihat hasil dari penelitian kualitatif review jurnal mengenai pembelajaran daerah pandemi. Kita cari di filenya tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ditampilkan hasil dari apa yang sudah kita review dari beberapa jurnal tersebut. Nah, di sini misalkan di sini ya, dari autornya Azizah Nur dan Haq Mifkul tahun 2021 yang menyampaikan mengenai pembelajaran daring. Di sini ada apa saja? Kita dapat dengan mudah menghasilkan seperti ini dari NVivo. Kemudian mengenai peran orang tua. Di sini juga ada dari apa yang kita codingkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari jurnal yang satunya lagi ini, karena tadi peran orang tua hanya satu yang didapatkan, maka hasilnya hanya satu. Ini untuk hasil dari pengkodingan NVivo dari review jurnal yang sudah kita buat. Sudah, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal menggunakan NVivo, di mana NVivo ini sangat mempermudah kita dalam mengumpulkan data-data kualitatif untuk dijadikan suatu penelitian kita yang akan mempermudah dalam membuat matriks atau visualisasi dari data review kita. Sudah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.